Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Habib dengan NIM 23303080085. Jadi, saya di sini akan mengulas kembali materi yang telah diberikan oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan, di mana nanti kita akan membahas terkait anatomi jantung, pembuluh darah, dan juga gangguan-gangguan yang terdapat pada jantung. Baik, sebelum kita memasuki terkait dengan anatomi, kita akan ketahui terlebih dahulu. Jadi, apa aja sih yang termasuk dalam sistem peredaran darah? Jadi di sini ada jantung yang bertugas sebagai pemompa darah ke pembuluh darah, dan di sini juga ada dua pembuluh darah yaitu arteri dan vena. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait kedua hal ini. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan membahas terkait struktur jantung. Jadi jantung itu memiliki dua atrium dan juga dua ventrikel. Ada yang di dekstra atau kanan dan juga ada yang sinistra atau kiri. Nah, jadi fungsi utama dari jantung ini yaitu memompa darah ke seluruh tubuh melalui arteri dan juga melalui kapiler untuk melakukan pertukaran dari semua metabolit-metabolit yang terdapat dalam darah. Kemudian setelah darah itu melalui kapiler, itu akan diterima oleh vena dan akan kembali lagi ke jantung. Dan itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini ada 3 jenis yang umum diketahui, yaitu ada arteri, kapiler, dan juga vena. Di mana arteri ini yaitu pembuluh darah yang memiliki dinding paling tebal, di mana di lapisan dinding arteri ini terdiri dari otot-otot untuk memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kemudian yang kedua ada kapiler. Kapiler ini merupakan bentuk kecil-kecil dari arteri, di mana dindingnya ini paling tipis memungkinkan zat seperti oksigen, gula, dan juga metabolit lainnya itu dapat melewati dindingnya dan masuk ke jaringan yang memerlukannya. Itu merupakan pembuluh darah yang terdapat di masing-masing organ di dalam tubuh untuk menerima oksigen dan juga metabolit-metabolit lainnya yang diperlukan untuk melakukan metabolisme. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu vena. Vena ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk menerima darah yang sudah kosong. Jadi dia ini sudah tidak memiliki oksigen, sudah tidak membawa lagi hormon-hormon dan juga hanya membawa karbon dioksida dan juga metabolit-metabolit lain yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, sehingga darah yang melaluinya atau mengalir melalui vena ini itu tekanannya rendah dan katupnya ini itu berfungsi untuk membantu darah agar tidak kembali lagi ke organ yang sebelumnya. Jadi nantinya vena ini akan membawa darah ke vena cava di mana akan dibawa kembali ke dalam atrium kanan melalui vena cava inferior maupun superior. Selanjutnya, kita akan membahas terkait peran unik dari sistem peredaran darah, di mana di sini kita akan membahas terkait peran dari ketiga pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri. Jadi arteri ini tugasnya adalah membawa darah dari jantung. Karena fungsinya membawa darah yang kaya akan oksigen, jadi dengan tekanan tinggi dari jantung, karena arteri ini merupakan tempat yang menerima pompa pertama dari jantung, yaitu tepatnya pada aorta. Nah, tonus otot pada arteri ini itu dikendalikan oleh hormon, terutama dalam proses vasodilatasi dan juga vasokonstriksinya. Mekanisme ini diatur oleh hormon contohnya seperti angiotensin 2 dan juga adrenalin pada mekanisme vasokonstriksinya. Kemudian, contohnya bagaimana mekanisme kedua hormon itu mempengaruhi dari vasokonstriksi dan dilatasi. Jadi contohnya saat kita sedang merasa takut, otak itu akan merespon dengan mensekresikan adrenalin yang fungsinya itu meningkatkan kerja otot arteri dan juga jantung melalui vasokonstriksi. Setelah tubuh itu memvasokonstriksikan, maka akan teraktivasilah sistem refleks parasimpatis untuk memvasodilatasi kembali dari pembuluh darah arteri ini dan menurunkan kembali tekanan yang terdapat pada tubuh. Nah, kemudian kalau misalnya refleks parasimpatis untuk vasodilatasi, untuk vasokonstriksi apa nih? Nah, untuk vasokonstriksi itu yang terjadi yaitu refleks simpatis dari tubuh. Kemudian,
pada kapiler itu membantu pertukaran zat antara darah dan jaringan. Jadi, kapiler ini merupakan arteri yang memasuki dari jaringan yang terdapat dalam organ-organ di dalam tubuh. Jadi, fungsinya membantu pertukaran zat, maupun itu di paru-paru, hati, dan lainnya. Jadi pada paru-paru, kapiler ini itu terjadi pertukaran O2 dan juga CO2 atau oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian, selanjutnya yang terakhir yaitu ada vena. Vena ini itu yang bertugas membawa darah kembali ke jantung. Jadi setiap pembuluh darah yang kembali ke jantung itu akan disebut vena, dan yang keluar dari jantung itu akan disebut arteri. Nah, vena ini membawa darah kembali ke jantung dengan mekanisme yang terdapat di dalamnya itu katup yang terdapat di vena agar darah-darah itu tidak kembali lagi atau mengalami aliran backward, aliran balik, sehingga darah itu akan bisa disedot kembali oleh jantung melalui atrium kanan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sistem peredaran darah manusia, di mana di sini dimulai dari vena cava, yaitu vena cava inferior maupun vena cava superior, memasuki atrium kanan, di mana muaranya keduanya ini itu di atrium kanan. Nah, dari atrium kanan, darah-darah ini tadi yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida akan dipompa ke ventricle kanan atau ventricle dexter. Nah, kemudian setelah masuk ke ventricle dexter, dia akan memasuki arteri pulmonal, di mana arteri pulmonal ini akan membawa darah ke paru-paru untuk terjadinya pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen yang terdapat dari sistem pernafasan, di mana ketika bernafas, manusia itu akan membawa oksigen yang banyak dari udara dan akan terjadi pertukaran di kapiler-kapiler yang terdapat di alveolus dalam paru-paru. Setelah itu, darah yang telah terjadi pertukaran oksigen di dalamnya, itu akan dibawa oleh vena pulmonal dan masuk ke dalam atrium kiri atau sinistra. Nah, setelah masuk dalam atrium sinistra, darah-darah yang kaya akan CO2 ini, darah-darah yang kaya akan O2, itu akan masuk ke dalam ventricle kiri, di mana nanti akan dipompa oleh ventricle kiri ke seluruh tubuh dan memasuki kapiler-kapiler yang terdapat di dalam organ-organ di seluruh tubuh. Setelah memasuki kapiler, maka akan berulang kembali siklusnya memasuki kembali vena, vena-vena yang terdapat di perifer atau vena-vena kecil, dan akan berakhir kembali di vena cava superior maupun inferior. Nah, vena cava inferior ini bertugas untuk mengambil darah dari bagian tubuh bawah, sedangkan vena cava superior itu bertugas mengambil darah dari semua anggota tubuh bagian atas, mulai dari otak, tangan, dan juga yang terdapat di pokoknya bagian atas. Selanjutnya, vena cava inferior itu mengambil darah dari organ-organ yang terdapat di bawah jantung, mulai dari hati, sistem pencernaan, kemudian kaki, dan juga sistem reproduksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait hukum Frank-Starling yang akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait hukum Frank-Starling, di mana hukum ini merupakan hukum yang menarik pada jantung. Jadi pada jantung ini terdapat hukum yang menarik nih yang berlaku. Jadi pada hukum Frank-Starling, dia menyatakan bahwa jumlah darah yang dipompa jantung itu akan berbanding lurus dengan jumlah darah yang diterimanya. Dengan kata lain, volume darah yang diterima oleh jantung itu akan sama juga dengan volume yang dipompa keluar oleh jantung. Misal, jantung ini menerima darah 100 ml, maka darah yang akan dipompa oleh jantung itu juga akan 100 ml. Jadi, keduanya akan saling berbanding lurus. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait gangguan di mana hukum Frank-Starling ini itu tidak berlaku, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait gagal jantung. Gagal jantung ini merupakan sindroma klinis dengan tanda dan gejala yang disebabkan oleh abnormalitas struktur atau fungsi jantung.
Jadi, gagal jantung ini itu diawali dengan aktivitas berulang dari refleks simpatis dan juga parasimpatis, di mana hal ini akan menyebabkan penurunan elastisitas pembuluh darah seiring akumulasi jaringan ikat pada dinding arteri. Jadi, penurunan elastisitas ini itu akan membuat jantung harus memompa dengan lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang dapat menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi yang menetap ini itu akan meningkatkan beban yang berlebihan pada ventrikel kiri atau ventrikel sinistra yang menyebabkan penebalan otot jantung atau kita sebut sebagai hipertrofi. Seiring waktu yang berlalu, hipertrofi yang terus-menerus ini dan dengan beban yang menetap pada jantung tersebut tanpa istirahat menyebabkan kematian pada sel-sel otot jantung. Nah, dan ini akan menurunkan fungsi jantung di mana otot-otot ini akan semakin berkurang tanpa adanya recovery yang dilakukan oleh tubuh. Dan kematian otot ini tanpa pemulihan yang terjadi itu akan menyebabkan nekrosis dan juga kematian pada jaringan jantung. Nantinya hal inilah yang akan memicu dari gagal jantung tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke aktivitas dan dari refleks simpatis dan parasimpatis yang berulang tadi, di mana aktivitas yang berulang ini itu akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan menimbulkan jaringan ikat yang muncul pada pembuluh darah. Jadi, akumulasi jaringan ikat ini itu akan menyebabkan pengerasan pada pembuluh darah atau pembuluh arteri pada tubuh manusia, di mana hal tersebutlah yang menyebabkan elastisitas dari arteri ini berkurang. Selanjutnya, kita akan bahas terkait penyebab dari gagal jantung ini. Apa sih penyebabnya? Jadi yang pertama etiologi. Etiologi ini merupakan penyebab dari gagal jantung. Nah, kenapa gagal jantung itu bisa terjadi? Yaitu yang pertama karena terjadinya kegagalan miokardial atau disfungsi dari otot yang terdapat di jantung. Kenapa bisa terjadi kegagalan dari otot ini? Karena terjadinya penebalan pada dinding-dinding ventrikel kiri, di mana karena refleks berulang dari simpatis dan parasimpatis tadi yang meningkatkan denyut jantung dan juga hal itu terus berulang dengan beban yang sama. Terus, yang kedua ada systolic overload. Beban tekanan yang berlebihan atau pembebanan dari sistolik, di mana sistolik ini merupakan beban di mana jantung itu memompa darah ke arteri. Dan juga yang ketiga ada beban volume berlebihan pada pembebanan diastolik atau pada saat jantung itu beristirahat. Jadi ketika jantung ini itu relaksasi, itu juga diberikan tekanan. Jadi jantung ini tidak ada istirahatnya sama sekali. Karena itulah terjadinya gagal jantung ini karena pembebanan yang berulang ini tidak berakhir-akhir. Dan yang keempat itu ada peningkatan kebutuhan metabolik, di mana peningkatan kebutuhan metabolik ini itu akan meningkatkan cardiac output yang diperlukan oleh tubuh sehingga jantung ini juga bekerja lebih keras pada saat terjadinya peningkatan metabolisme pada tubuh. Contohnya pada saat kita demam atau pada saat terjadinya infeksi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ada gangguan pada cardiac input atau hambatan pada cardiac input. Nah, ini karena terjadi penebalan pada dinding ventrikel sehingga input yang diterima oleh jantung itu juga akan berkurang, tidak sesuai dengan kebutuhan pada jantung tersebut, di mana jantung itu kan terdiri dari jaringan otot, sehingga dia juga memerlukan oksigen dari darah tersebut untuk melakukan metabolismenya. Jadi, ketika terjadi penebalan dan juga cardiac input pada jantung itu juga akan berkurang, sehingga nutrisi yang diperlukan oleh jantung itu tidak terpenuhi sepenuhnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pencetus dari gagal jantung ini. Jadi pencetus dari gagal jantung ini terdapat di samping kanan ini, yaitu yang pertama ada hipertensi, infark miokard, kemudian emboli paru, infeksi, aritmia, anemia, serta
stres emosional, kehamilan, dan juga pemberian infus dan juga transfusi pada darah. Transfusi darah pada pembuluh darah. Selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana mekanisme terjadinya gagal jantung ini. Nah, selanjutnya ini merupakan proses dari bagaimana terjadinya gagal jantung. Jadi, umumnya gagal jantung itu dimulai dari gagal jantung kiri, di mana pada jantung yang menua dan mengalami gangguan, kemampuan kompensasi tubuh, salah satunya yaitu hukum Frank-Starling ini menurun. Ketika kemampuan kompensasi ini terganggu, terjadilah kondisi yang disebut dengan gagal jantung, dan itu dimulai dari jantung kiri. Nah, gagal jantung ini itu mengakibatkan darah yaitu tidak dapat mengalir sempurna ke ventrikel kiri atau sinistra. Nah, ini itu akan mengakibatkan penumpukan di atrium kiri karena terjadinya penebalan tadi di ventrikel kiri atau sinistra. Nah, menyebabkan darah yang seharusnya diterima dan yang dipompa itu tidak seimbang. Jadi, darah yang tidak masuk ke dalam ventrikel itu akan tetap terakumulasi dalam atrium kiri, di mana atrium kiri ini itu berhubungan dengan vena pulmonal yang itu tidak memiliki katup. Nah, jadi ketika terakumulasi dalam vena pulmonal itu akan mengakibatkan tekanan vena pulmonal itu akan meningkat dan akan terjadilah aliran balik ke dalam paru-paru. Aliran balik ini itu akan mengakibatkan rembesan terhadap alveolus paru-paru dan mengakibatkan timbulnya cairan pada alveolus. Kemudian akhirnya gejala klinis yang timbul itu adalah edema pada paru karena banyaknya akumulasi cairan yang terdapat di paru-paru karena aliran balik dari vena pulmonal ini. Kemudian, jika kondisi ini itu terus berlanjut, maka hal ini akan berlanjut ke ventrikel kanan atau ventrikel dextra yang merupakan muara dari arteri pulmonal. Nah, di sini ketika tekanan pada arteri pulmonal itu meningkat, maka tekanan pada ventrikel pulmonal, ventrikel kanan itu juga akan meningkat. Nah, di mana di sini ketika terjadinya peningkatan vasokonstriksi dari ventrikel kanan yang berulang, maka sama dengan ventrikel kiri tadi, akan terjadi hipertrofi pada ventrikel kanan, di mana hal tersebut juga akan mengurangi input yang terdapat di ventrikel kanan. Dan itu akan mengakibatkan darah yang seharusnya masuk 300, sisanya itu akan tetap terakumulasi di atrium kanan. Jadi, akan terjadi pula aliran balik ke vena cava inferior maupun superior. Makanya, pada orang yang gagal jantung kanan, biasanya gejala klinis yang muncul itu merupakan edema pada tungkai dan juga edema pada organ-organ di sekitar vena cava inferior. Karena pada vena cava inferior itu merupakan bagian terjauh dari jantung. Jadi seharusnya tekanan darah yang terdapat di vena cava inferior itu tidak tinggi, jadi tinggi karena terdapatnya aliran balik dari atrium kanan tadi. Oke, jadi ini merupakan salah satu mekanisme kompensasi tubuh terhadap penurunan cardiac output karena hipertrofi dari ventrikel kiri tadi. Jadi ketika cardiac output menurun atau pompa darah ke seluruh tubuh menurun, itu akan direspon oleh ginjal untuk mensekresikan hormon renin, di mana renin ini itu akan mengubah angiotensinogen yang disekresikan oleh hepar atau hati, itu akan dikonversi menjadi angiotensin 1, di mana angiotensin 1 dalam sistem sistemik, dalam peredaran darah sistemik, itu akan dikonversi lagi oleh angiotensin converting enzyme yang dikeluarkan oleh paru-paru menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini
itu salah satunya akan mempengaruhi korteks adrenal untuk mensekresikan aldosteron yang biasa kita kenal sebagai adrenalin. Nah, adrenalin inilah nanti yang akan berperan, dan juga angiotensin 2 ini nanti akan berperan dalam kejadiannya gagal jantung. Selanjutnya kita akan bahas di slide. Nah, jadi gambar ini itu saya ambil dari YouTube Pacemaker Medica Notes. Jadi di sini yang pertama renin ini ini merupakan mekanisme konversi tadi sehingga menjadi angiotensin 2. Nah, jadi yang pertama, angiotensin 2 ini akan menyebabkan peningkatannya aktivitas dari saraf simpatis atau refleks simpatis yang kita bahas di awal tadi. Kemudian yang kedua, dia akan mengakibatkan beberapa mekanisme di tubulus, yaitu reabsorpsi dari Na dan juga natrium dan juga klorin, kemudian ekskresi dari kalium, dan juga dia akan mereabsorpsi dari H2O atau air. Kemudian yang ketiga, dia juga akan mempengaruhi korteks adrenal untuk mensekresikan aldosteron. Ini untuk aldosteron di sini itu untuk mensekresikan, mohon maaf, untuk mereabsorpsi dari H2O atau air di ginjal. Kemudian selanjutnya ada juga mekanisme vasokonstriksi dari arteri, di mana vasokonstriksi dari arteri ini itu akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Dan yang terakhir, angiotensin 2 ini itu akan merangsang hipofisis posterior itu untuk mensekresikan ADH atau antidiuretik hormon untuk mereabsorpsi kembali air dari ductus collectivus pada ginjal. Nah, semua mekanisme ini itu merupakan bentuk kompensasi tubuh untuk mengefektifkan kembali atau menyeimbangkan kembali volume dari cardiac output yang terdapat pada tubuh, atau volume darah pada tubuh karena terjadi penurunan cardiac output tadi. Tapi ketika semua mekanisme ini terjadi, itu ketika terjadi gagal jantung pada seseorang, semua mekanisme ini itu hanya akan memperburuk dari kondisi seseorang yang mengalami gagal jantung. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya di sini, ketika semua aktivitas RAAS tadi atau renin-angiotensin aldosteron system tadi terjadi, itu akan menyebabkan terjadinya retensi cairan. Dan pada orang yang gagal jantung, akumulasi dari cairan di atrium kiri ini itu akan mengakibatkan peningkatan tekanan atau hipertensi pada vena pulmonal. Dan hipertensi pada vena pulmonal ini menyebabkan aliran backward ke vena-vena yang terdapat di alveolus, sehingga terjadilah akumulasi dari cairan plasma yang merembes ke alveolus pada paru-paru. Dan inilah yang menyebabkan munculnya gambaran klinis edema pada paru. Hingga pada akhirnya hal tersebut akan terus berlanjut dan hingga gejala klinis yang muncul itu sampai ke efusi pleura. Nah, kemudian di sini ini merupakan kegagalan jantung kiri saja. Jadi, gagal jantung kiri ini itu banyak penyebabnya, mulai dari iskemik pada jantung, hipertensi, kemudian kardiomiopati dilatasi, dan juga ini di gambar bawah, ini merupakan gambaran hipertrofi pada dinding ventrikel. Nah, kegagalan pengisian ventrikel ini itu karena terjadinya penebalan pada dinding ventrikel, sehingga cardiac output dan juga input pada ventrikel ini itu akan berkurang. Nah, penebalan ini itu akan juga mengurangi kemampuan dari ventrikel ini untuk meregang, karena sudah sangat besar sekali ini untuk ototnya, jadi ventrikel ini akan kesulitan untuk meregang dan juga memvasokonstriksi. Hal inilah yang menimbulkan biasanya rasa sakit pada seseorang yang gagal jantung. Selanjutnya ini merupakan gagal jantung kanan yang merupakan lanjutan dari gagal jantung kiri. Nah, di sini ketika sudah terjadi edema pada paru dan itu akan terus berlanjut, akan terjadi peningkatan tekanan darah pada arteri pulmonal.
Hal ini akan berpengaruh juga pada ventrikel kanan untuk mengkompensasi peningkatan tekanan ini, yaitu dengan meningkatkan juga kekuatan untuk memompa dari ventrikel kanan. Nah, jika hal ini terus-menerus berlanjut, maka akan mengakibatkan hipertrofi juga pada ventrikel kanan. Nah, ketika ventrikel kanan sudah hipertrofi, sudah terjadi pembengkakan pada otot-otot ventrikel kanan, maka akan menyebabkan aliran backward ke atrium kanan karena darah yang seharusnya diterima oleh atrium kanan itu 500 contohnya, diterima oleh ventrikel kiri hanya 200. Jadi 300 sisanya itu masih terakumulasi di atrium kanan. Nah, kemudian juga terjadinya penurunan cardiac output terhadap pulmo. Nah, jadi karena darah yang diterima oleh ventrikel ini juga berkurang, maka output yang seharusnya diterima oleh pulmo juga berkurang. Nah, kemudian darah 300 tadi ini itu akan kembali ke vena cava yang merupakan bermuara di atrium kanan. Jadi, aliran backward ini itu akan sampai juga ke vena-vena perifer, di mana di sini yaitu gambaran yang bisa terjadi yaitu edema pada anggota tubuh, asites pada perut, kemudian juga hepatomegali dan juga gangguan pada ginjal, bisa terjadi gagal ginjal. Dan untuk vena cava superior, di sini yang bisa kita lihat yaitu peningkatan tekanan vena jugular yang terdapat di regio leher seseorang. Nah, kemudian hepatomegali ini itu juga dapat terjadi peningkatan tekanan darah pada vena porta hepatis, di mana peningkatan tekanan pada vena porta hepatis ini itu akan menyebabkan aliran backward yang akan menyebabkan munculnya asites pada seseorang, asites di perut atau di abdomen. Kemudian juga gangguan pada vena porta ini itu akan menyebabkan peningkatan juga nih tekanan pada vena esophagus. Nah, peningkatan vena esophagus ini itu bisa menimbulkan munculnya varises pada vena esophagus, di mana varises ini jikalau terus meningkat itu akan bisa menyebabkan terjadinya perdarahan karena tekanan yang berlebihan ke dinding vena yang tipis. Akhirnya varises itu akan pecah dan juga akan mengakibatkan perdarahan di dalam esofagus. Nah, jikalau perdarahan terus berlanjut sampai ke lambung, maka pada seseorang yang sudah perdarahan sampai ke gaster atau lambung, itu akan muncul gejala mual muntah, di mana muntahnya ini itu akan disertai juga dengan darah yang berwarna hitam karena sudah bercampur dengan asam lambung. Jadi darah yang sudah bercampur dengan asam lambung biasanya itu akan berwarna hitam. Hal ini itu disebut sebagai hematemesis. Nah, jikalau seseorang muntah darah dan itu berwarna hitam akibat bercampur asam lambung, biasanya disebut sebagai hematemesis. Nah, kemudian perdarahan ini itu juga akan bisa terus berlanjut hingga terjadi pada vena rectum. Nah, ditandai gejala klinis yang biasa muncul yaitu seseorang yang BAB dengan warna darah segar. Nah, ini disebut sebagai hematoskezia. Dan juga selanjutnya ada juga nih yang berwarna hitam karena sudah bercampur dengan asam lambung. Jadi keadaan ini itu disebut sebagai melena jikalau darah sudah bercampur dengan asam lambung dan itu muncul pada feses seseorang karena gangguan ini pada rektum. Nah, kita sudah mengetahui mekanisme dari gagal jantung. Jadi, gagal jantung itu sangat kompleks sekali untuk mekanismenya dan gimana sih cara kita selanjutnya untuk mengetahui dari diri kita ini sudah pernah mengalami gagal jantung atau belum. Jadi, biasanya gejala pada seseorang gagal jantung itu mulai dari gagal jantung kiri itu akan merasakan badan lemah, kemudian juga cepat lelah ketika beraktivitas ringan, berdebar-debar, sesak nafas, batuk, anoreksia,
Kemudian juga muncul keringat dingin pada saat malam dan juga batuk atau batuk darah dan juga dirasakan fungsi ginjal yang menurun, yaitu dengan berkurangnya air kencing pada seseorang. Kemudian selanjutnya pada gagal jantung kanan, yaitu mulai muncul edem atau pembengkakan pada kaki. Biasanya pada seorang gagal jantung kanan itu pada kaki. Kemudian juga anoreksia, mual, asites, dan juga sakit daerah perut. Nah, semua ini merupakan gejala-gejala yang biasa muncul pada seseorang yang sudah mengalami gagal jantung. Selanjutnya, kita akan membahas terkait penyakit jantung kongenital, di mana selain penyakit gagal jantung, juga ada nih penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan yang dibawa sedari lahir. Jadi, ini merupakan kelainan struktural jantung yang terjadi sejak dalam kandungan. Yang pertama di sini itu ada patent ductus arteriosus, di mana patent ductus arteriosus atau PDA ini merupakan penyakit jantung kongenital yang disebabkan oleh gagal menutupnya ductus arteriosus dan menyebabkan abnormalitas aliran darah dari aorta menuju arteri pulmonalis. Jadi, ductus arteriosus ini itu merupakan hubungan antara arcus aorta dan juga arteri pulmonalis yang terdapat pada saat perkembangan secara embriologi dari organ jantung ini. Nah, kemudian jalur abnormal antara aorta arcus aorta ini dan juga arteri pulmonalis itu menyebabkan left to right shunt yang dapat meningkatkan aliran darah pulmonal dan beban pada volume ventricle kiri. Karena kedua pembuluh darah ini terhubung, akhirnya ventricle kiri ini itu meningkat bebannya untuk memompa darah karena di kedua pembuluh darah ini. Dan juga ventricle kanan ini tidak menutup kemungkinan juga untuk meningkat beban pada ventricle kanan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tetralogy of Fallot, di mana hal ini itu menggambarkan kompleks anomali kardiak yang terdiri dari 4 komponen anatomi utama. Yang pertama ada defect septum ventricle, di mana defect septum ventricle perimembranous yang besar itu dapat menyebabkan ekualisasi tekanan antara kedua ventricle. Dan selanjutnya ada obstruksi aliran keluar ventricle kanan atau RVOT, dapat disingkat RVOT. Ini dapat terjadi pada tingkat infundibular, valvular, atau supravalvular. Kemudian yang ketiga, ada hipertrofi ventricle kanan yang terjadi sebagai respon adaptif terhadap peningkatan afterload atau respon adaptif terhadap peningkatan setelah pengisian dari ventricle. Dan yang terakhir ada overriding aorta yang menunjukkan malposisi aorta yang berada tepat di atas ventricle septum defect, di mana hal ini mengakibatkan aorta itu menerima aliran darah dari kedua ventricle. Lalu kemudian kita akan membahas terkait septal defect, di mana septal defect ini itu ada dua, yaitu yang pertama ada ventricular septal defect atau kelainan jantung pada dinding ventricle dan memungkinkan darah itu mengalir dari kiri ke kanan jantung. Nah, hal ini itu akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah pada ventricle kanan dan akhirnya pada arteri pulmonal. Selanjutnya ada juga atrium septal defect atau kelainan jantung pada dinding atrium, di mana lubang kedua atrium ini itu akan mengakibatkan darah itu bisa mengalir ke kedua atrium dan hal ini itu akan mengakibatkan kelebihan jumlah volume darah yang terdapat di jantung. Nah, kenapa bisa terjadi atrium septal defect? Ini karena pada saat fase embryogenik itu terjadinya kegagalan penutupan dari foramen of Halle yang terdapat di atrium ini. Jadi, hal ini akan meninggalkan lubang atau disebut foramen of Halle yang akan menghubungkan antara atrium dextra dan juga sinistra. Nah,
Kemudian demikianlah penjelasan mengenai anatomi dasar jantung, mekanisme aliran darah, serta berbagai gangguan pada sistem kardiovaskular, yaitu salah satunya ada gagal jantung, penyakit jantung kongenital, dan juga hipertensi. Pemahaman tentang kondisi-kondisi ini itu sangat penting karena setiap gangguan dalam sistem ini dapat berdampak besar pada fungsi tubuh secara keseluruhan. Penting juga untuk mengetahui mekanisme kompensasi yang dilakukan oleh jantung dalam menghadapi berbagai tekanan, serta memahami bagaimana faktor-faktor seperti hipertensi dapat membebani jantung dan mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Untuk penyakit jantung kongenital, pendekatan diagnostik dan terapeutik yang komprehensif juga sangat diperlukan itu guna untuk mencegah komplikasi kardiopulmoner lebih lanjut. Nah, akhir kata, semoga materi ini itu dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung dengan menerapkan langkah pencegahan dan menjalani gaya hidup yang sehat. Hal itu bisa membuat kita turut menjaga kesehatan jantung dan mencegah gangguan pada sistem kardiovaskular. Mungkin jikalau ada salah kata atau salah tindakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.